صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Kultum Tafsir Al-Qur'an, di episode ini kita masih membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-61. Dalam kajian sebelumnya, telah disebutkan beberapa dalil yang menguatkan alasan bahwa peristiwa perjalanan Nabi Musa alaihissalam untuk menemui seseorang yang lebih alim dari beliau adalah dilakukan secara kasyafiah, bukan secara jasmani. Dan dalam episode ini akan dilanjutkan beberapa tambahan dalilnya. Dalil yang ketujuh adalah saksi di dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini pun telah menunjukkan bukti bahwa kejadian ini bukanlah terjadi secara jasmani. Umpamanya peristiwa pemecahan perahu. Dalam ayat tersebut telah disebutkan bahwa perahu itu dipecahkan supaya jangan dirampas oleh seorang raja. Namun lantas muncul pertanyaan, apakah dengan memecahkan sebilah atau dua bilah papan perahu, lantas apakah perahu tersebut tidak dapat dipergunakan lagi? Kalau dikatakan masih dapat digunakan, maka akan timbul pula suatu pertanyaan, yakni mengapa raja tidak terus merampasnya saja, kalau benar perahu itu masih dapat dipergunakan? Kalau dikatakan sudah rusak sama sekali, maka akan ada pula pertanyaan, yaitu dengan berlubangnya yang begitu besar, maka mengapa perahu itu tidak juga karam? Umumnya, jika sebuah perahu telah dilepaskan 2 atau 3 bilah papan dari bagian bawahnya, maka tidak mungkin perahu tersebut tidak karam. Namun, di alam kasyafiyah, kejadian-kejadian yang dianggap mustahil dapat saja terjadi. Kedelapan, demikian pula peristiwa pembunuhan jiwa yang tidak berdosa. Ini pun secara lahiriah tidaklah masuk akal. Orang yang lebih alim dari Nabi Musa alaihissalam itu, kalau bukan seorang nabi, tentunya beliau adalah seorang yang suci, lagi agung. Tetapi untuk membunuh seorang yang tidak berdosa, jangankan seorang nabi, bahkan seorang mukmin biasa pun tidak akan dapat melakukannya. Lantas, ada sebagian orang yang menjawab bahwa ia dibunuh karena nantinya saat telah dewasa, anak ini akan menjadi seorang pembunuh, sehingga lebih baik dibunuh sedari sekarang saja. Atas hal tersebut, lalu dijawab, pemikiran seperti itu adalah sebuah pemikiran yang aniaya dan bertentangan dengan syariat. Dan jika hal tersebut diperkenankan, maka mengapa Allah Ta'ala tidak menghukum semua manusia saja? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui segala kejahatan yang akan dilakukan oleh manusia di masa yang akan datang. Menurut syariat, seseorang tidak akan dijatuhi hukuman sebelum dia melakukan suatu kejahatan. Kesembilan, kejadian yang terakhir adalah tentang tembok dinding. Secara lahiriah, hal ini pun tidak dapat diterima. Mana mungkin Nabi Musa alaihissalam yang merupakan seorang nabi yang kuat dan memiliki dada yang lebar, enggan memperbaiki dinding tembok milik kawannya. Karena dikarenakan orang-orang di negeri itu
tidak mau memberi makan kepada beliau. Hal ini sangat bertentangan dengan kehormatan diri Nabi Musa alaihissalam, yang mana dikatakan bahwa beliau marah karena tidak menerima upah untuk memperbaiki dinding tembok kedua anak yatim itu. Ringkasnya, saksi dari peristiwa ini pun menunjukkan bahwa kejadian dalam ayat-ayat tersebut semuanya adalah peristiwa kasyaf. Sekali-kali bukanlah kejadian lahiriah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi teranglah bahwa kejadian ini adalah kabar gaib untuk masa yang akan datang, yang diperlihatkan kepada Nabi Musa alaihissalam secara kasyaf dan akan terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu bersabda, kasyaf ini sengaja diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memperlihatkan betapa luhur dan tingginya derajat serta martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya seseorang yang disebut alim, yang banyak disebut-sebut sebagai Khidir, beliau adalah tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Musa alaihissalam tidak sanggup untuk taat dan mampu mengikuti beliau. Kalimat wa idh qala Musa li fatahu, yang artinya ketika Musa berkata kepada teman pemudanya. Menurut riwayat, pemuda yang dimaksud adalah Yusa bin Nun. Namun Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat bahwa teman pemuda tersebut adalah Nabi Isa alaihissalam. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahwa menurut pendapatku, hikmah dari menyebutkan ada seorang pemuda bersama Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan tersebut adalah untuk menghilangkan prasangka orang-orang yang mengatakan bahwa dengan datangnya Nabi Isa alaihissalam maka berakhir pula lah syariat Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Isa alaihissalam menegaskan bahwa kedatangan beliau adalah sebagai penggenap syariat Nabi Musa alaihissalam. Beliau bersabda, janganlah kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat atau kitab nabi-nabi. Bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkannya. Injil Matius pasal 5 ayat 17. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam rangkaian ayat yang menjelaskan tentang peristiwa perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini, terdapat kalimat Majma'ul Bahrain, yang artinya tempat bertemunya dua lautan. Hal ini pun mengisyaratkan kepada perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah kasyaf. Karena Majma'ul Bahrain bukanlah nama dari sebuah tempat tertentu. Tidak ada lagi artinya selain dari tempat pertemuan dua lautan. Tempat yang terdekat dari kediaman Nabi Musa alaihissalam sesudah proses hijrahnya hanya ada 3 tempat, yakni Babel Mandeb, di mana Laut Merah bertemu dengan Laut Hindia, lalu Selat Dardanella, di mana Laut Tengah bertemu dengan Laut Marmora, atau Al-Bahrain, di mana Laut Teluk Persia bertemu dengan Laut Hindia. Ketiga daerah ini masing-masing hampir 1000 mil jaraknya dari kediaman Nabi Musa alaihissalam, dan menurut ukuran zaman itu untuk menempuhnya dibutuhkan waktu 1 tahun lamanya. Dan oleh karena dalam kasyaf tersebut dikatakan bahwa beliau berjalan menyusuri pantai, maka Selat Dardanella lah menurut lahirnya yang dilalui beliau, karena selat inilah yang langsung ada perhubungannya
dengan tempat tinggal beliau. Namun, di jalan ini pula lah letaknya daerah Kanaan, yang Bible sendiri menjadi saksi bahwa selama hidupnya Nabi Musa alaihissalam tidak dapat pergi ke sana. Kejadian ini pun menunjukkan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan secara kasyaf. Dan Majma'ul Bahrain bukanlah sebuah tempat. Walhasil, yang dimaksud dengan Majma'ul Bahrain adalah zaman di mana masa Nabi Musa alaihissalam telah berakhir, lalu dimulailah dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam melihat dalam kasyaf sebuah tempat di mana dua lautan bertemu. Maksudnya, hanya sampai di titik itulah zamannya umat beliau. Dan selanjutnya adalah zaman Nabi yang akan datang. Ini zaman Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.